tapi memang sangat disayangkan ya Pak sampai dengan apa namanya jalan yang kurang baik ya, katakanlah kurang baik sampai akhirnya berujung ke menghilangnya nyawa ya Pak. Nah dia tuh setelah berdialog tuh saya siap ngasih yang kamu inginkan, ngasih nomor katanya. Tapi kamu tuh syaratnya kamu harus bersetubuh dulu dengan saya katanya. Nah, itu dia langsung menjelma. Nah ini anak kamu katanya. Oh. Yang kita bercinta kemarin. Waduh, kata saya kok itu bener, itu anak saya kan. Kamu harus ikut. Pulang lagi ke rumah. Itu pagi jam 7 meninggal itu. Ya Allah. Meninggal itu. Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Alhamdulillah kembali bertemu lagi dengan saya Ferdi bersama Indra. Kali ini di samping saya alhamdulillah sudah hadir kembali Bapak Hairul ya. Selamat malam Pak Hairul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Pak Hairul, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak telah kembali menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Lemirah. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Pak Hairul ini masih orang tua saya dengan segudang pengalaman perjalanan spiritual yang luar biasa yang tentunya teman-teman masih ingat tentang kisah Pak Hairul yang pernah mengalami mati suri yang teman-teman bisa menyaksikan di video kita yang sebelumnya. Nah, kali ini kembali Pak Hairul akan menceritakan sebuah pengalaman perjalanan spiritual yang menurut kami sangat luar biasa dan semoga bisa kita ambil hikmahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita dan kita akan dengarkan bersama-sama cerita dari Pak Hairul, tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman yang belum melakukan subscribe, terutama silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini langsung tekan tombol like-nya, dan bagi teman-teman yang mempunyai informasi seputar tempat sejarah yang bisa kita kunjungi silakan langsung tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menceritakan sebuah pengalaman misteri atau pengalaman spiritual kepada kami, bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita sama-sama dengarkan sebuah perjalanan spiritual bersama Pak Hairul. Nah ini pengalaman saya tuh tahun 2019 tuh mungkin istilahnya pada awal pandemi itu ya. Baik. Jadi pertengahan pandemi mungkin masih baru. Masih baru? Iya masih baru. Jadi mungkin kesulitan ekonomi ya, ya tahu sendiri kan keadaan. Nah itu dialami ya pengalaman pribadi. Jadi dialami itu oleh pribadi. Gitu. Saya punya temen tuh 4 orang. Baik. Iya. Kemungkinan yang 1 orang lagi itu tertekan masalah ekonomi ya. Saya juga ya istilahnya emang masalah ekonomi juga emang sangat tertekan. Jadi kesulitan lah gitu ya. Yang kemungkinan larinya ya pada hal-hal mistik itu. Nah ini pengalamannya dari tahun 2019 pertengahan ke memasuki tahun 2020. Nah itu tepatnya bulan Sapar. Bulan Sapar. Iya bulan Sapar, waktu itu bulan Sapar. Nah bulan Sapar itu saya ingat tuh hari Kamis. Ya hari Kamis tuh saya tuh biasa ngumpul gitu di saung gitu, biasa ngumpul di kebun dengan teman-teman saya gitu, teman-teman perjuangan lah, intermezzo lah, bagi-bagi pengalaman, tukar pikiran ya Pak. Iya tukar pikiran. Nah itu tuh menjurus kena hal yang zaman sekarang mungkin ya, masalah
ngimpo apa gitu ya. Nomor ya, nomor. Iya, nomor. Cuma masalah ngimpo ini emang 3 hari yang lalu, waktu itu zaman itu tahun 2019 pertengahan memasuki tahun 2020. Nah, itu tuh ngobrolnya tuh istilahnya tentang hal yang ya itulah itunya, angka-angka itu. Nah, setelah itu tuh mungkin menjurus ke suatu tempat yang berada di daerah apa? Ada suatu tempat lah, ya, Pak. Suatu tempat lah. Baik. Mungkin di daerah daerah Bogor lah itu ya. Baik. Nah, itu tempat tersebut tuh belum dijamah orang. Apa sebab? Tempatnya berupa gua berbentuk kerucut. Oh, gua. Iya, gua. Ya, gua. Jadi di gua di berbentuk kerucut gitu, apa, batu. Nah, ini di situ ada lubang. Tapi di bibir tebing. Oh. Kesininya tuh sawah. Sawah. Nah, itu setelah direncanakan saya tuh berangkat dengan teman-teman gitu. Ya apa, membawa peralatan yang diperlukan tentang hal-hal begituan lah ya. Kopi pahit, kopi manis, lisong, apa segala macam ini itu. Nah, setelah berada di tempat tersebut ya sampai 8:30 malam tuh saya berangkat habis maghrib. Oh, habis maghrib. Iya, habis maghrib. Nah, saya nggak tahu malam Jumat Kliwon ya waktu itu. Cuma hari Kamis sore berangkat. Nah, setelah saya tahu di pertengahan, oh malam Jumat Kliwon ya. Kalau malam Jumat Kliwon, kata saya ini, aduh, genting-gentingnya mungkin ya. Betul. Nah, setelah di perjalanan ngobrol-ngobrol sampai ke suatu tempat. Nah, tempat tersebut tuh berada di daerah Bogor lah ya. Nah, ini setelah direncanakan tadinya yang masuk saya gitu. Oh, rencana Bapak. Iya, rencana saya yang masuk gitu, yang menghadapi yang begituan lah gitu ya. Ya itulah masalah apa namanya, masalah angka-angka apa. Iya. Ngimpo ya, Pak. Iya, ngimpo lah. Orang bilangnya ngimpo. Iya, bilangnya ngimpo gitu ya. Nah, setelah itu masuk jam 8:30, jam 9 lah kurang lebih. Nah, dipersiapkan tuh alat ya, bakaran segala macam, madat itu ya. Nah, itu yang menghadapinya itu namanya teman saya itu Pak. Oh iya, baik. Iya, Pak. Nah, kata Pak, ya udah saya aja katanya. Kamu kan lahirnya Jumat, kalau lahir Jumat nggak bisa katanya. Nggak bisa nggak bisa datang katanya. Yang bisa datang tuh hari Selasa. Iya, Selasa. Iya, ya udah kata saya, kalau berani sih ya saya siap berani katanya. Nah, setelah ditempatkan ya langsung bakar-bakar gitu ya, madat, menyan segala macam ini itu, telur semua komplit itu, lisong adipati. Nah, setelah ritual itu ya, nah saya tuh menghindar. Jadi menghindar menunggu sekitar radius ada 10 meter, nggak jauh sih ya, di bibir gua itu, gua. Jadi ya, posisi teman Bapak itu sendiri di dalam gua itu, Pak? Sendiri ya. Nah, setelah itu ada selang 1 jam lah. 1 jam dari jam 9 lebih menjelang jam 10 lebih lah kalau nggak salah ya. Tapi benar jam 10 itu. Nah, itu saya tuh istilahnya nggak menduga-duga gitu. Apa yang terjadi tuh, Pak? Nggak menduga-duga tuh, setelah itu ada bayangan. Oh, bayangan. Iya, bayangan dari bibir gua tuh, dari mulut gua ya. Nah, itu bayangan itu terlihat jelas. Oh, jelas. Iya, seperti terlihat apa jelas. bayangannya, Pak? Itu kan jelasnya jadi cahaya bulannya. Iya. Cahaya bulan, jadi ini tebing guha. Nah, ini kan sawah. Bawah pohon itu, pohon apa namanya? Pohon randu.
Nah, itu dari arah barat tuh terbang. Terbang. Jadi terbang tuh terlihat tuh dia si yang terbang itu berbentuk putri. Oh, putri. Iya, jadi berselendang biru. Ikatnya ini kuning ya, kayak putri kerajaan, putri kayangan. Itu cantiknya luar biasa itu. Itu masuk. Jadi dia menunggangi naik awan langsung masuk ke mulut gua, langsung masuk. Masuk. Wah, kata saya kok kadang-kadang kan biasanya si hodam atau istilahnya siluman gitu ya, itu kan beradanya di dalam gua biasanya, tapi ini dari luar masuk ke dalam. Oh, jadi dari jauh datang ya? Iya, dari jauh, dari arah barat. masuk ke mobil gua itu. Itu terlihat, jadi gumpalan awan itu kayak berbentuk kasur, dia tuh di atas. Di atasnya masuk situ. Waduh, kata saya, jangan-jangan ini teman saya. Aduh, saya tuh memikirkan keselamatan teman saya gitu. Waduh, benar-benar, wah ini malam Jumat Kliwon kali ya, kayak saya gitu. Terus kata teman saya, ini Jumat Kliwon bener, Kliwon, iya Kliwon katanya. Wah, nah itu masuk. Nah setelah masuk tuh saya tuh menunggu sama teman saya, 3 orang berikut saya gitu ya, nunggu situ. Kan kalau menghadapi begitu nggak usah rame-rame, jadi nggak boleh rame-rame. Betul. Nah selang 1,5 jam itu, 1 jam atau 2 jam lah ya, saya dengarnya itu orang yang mukul tiang listrik, mungkin teronda ya, trong gitu ya. Nah itu dia pukul tuh 11 kali. Nah sampai dia pukul 12 kali belum keluar juga itu teman saya. Belum. Saya sampai menunggu dari jongkok sampai berdiri. Nah setelah agak lama menjelang jam 1 kalau nggak salah ya, jam 1 sih, sebab itu kan kedengeran ya, namanya di kampung ya. Kedengeran itu pukul tiang listrik terang, berarti jam 1 tuh sampai hawanya dingin gitu ya. Nah setelah itu kan dia keluar tuh. Wah udah keluar tuh. Udah dia nyebrang menghampiri saya tuh di pinggir sawah. Kalau Sunda mah galengan. Iya, galengan. Nah, itu gimana keadaannya? Wah, udah katanya berhasil katanya. Ya, berhasil lagi gimana? Ntar aja ceritanya katanya di sana, di Saung katanya. Udah kata teman saya, kata itu ceritanya sambil jalan aja. Nah, ini masih dekat katanya. Nah udah agak jauhan dia cerita cerita. Aduh katanya Pak Herul katanya, aduh katanya ini pengalaman saya benar-benar. Itu dapat nggak, bukannya masalah pengalaman benar-benar. Kalau masalah angka dapat katanya. Saya dapatnya 2 kenikmatan katanya. 2 kenikmatan. Iya, 2 kenikmatan. Kenikmatan apa? 1 kenikmatan bersetubuh kata dia. Waduh, kata saya, kok bersetubuh? Iya katanya. Begitu pas dia datang tuh si putri itu, dia mengucapkan sampurasun ya, sampurasun gitu. Jawab sama dia mungkin rampes. Nah dia tuh setelah berdialog tuh, saya siap ngasih yang kamu inginkan, ngasih nomor katanya. Tapi kamu tuh syaratnya kamu harus bersetubuh dulu dengan saya katanya. Waduh, kata saya, oh kok begitu? Benar ini, benar katanya ini. Saya juga harus mandi kata dia, ini pulang dari sini. Waduh, kata saya, bener nggak itu? Ya ini saya bersetubuh, kasih angka. Tapi setelah bersetubuh itu nikmatnya luar biasa katanya. Itu pengalaman saya bersetubuh sama yang lain katanya. Ini yang nikmatnya benar-benar sampai sekarang terasa katanya. Waduh, saya tuh di perjalanan ketawa aja, masih ketawa ya, ketawa. Ini bukan lelucon katanya, ini benar-benar terjadi. Waduh, kata saya, terus si putri itu gimana? Masih di sana nunggu katanya. Masih dalam gua. Ya, nah setelah bersetubuh, nah itu mungkin beres bersetubuh, dia bukan enggak mengasih angkanya, enggak. Yang ngasih angkanya ada katanya teman saya, tunggu dulu kamu katanya.
Tapi kamu harus bersetubuh lagi dengan teman saya. Aduh, saya katanya nggak sanggup, lemas katanya. Kata si teman saya ini. Nah, oke lah katanya. Nah, itu dikasih. Tapi yang berbaju merah, si putri merah. Oh, yang satu lagi. Iya, pakai selendang. Yang terbang itu pakai baju warna apa tadi, Pak? Oh, baju hijau. Ya, selendang hijau. Tapi ini terlihat jelas mahkota emas itu. Emas itu sebab berkilau. Di sininya ada apa namanya? Permata ya. Ya, permata itu biru yang saya lihat. Jelas sih, nggak jauh kan. Masuknya kayak apa namanya? Kayak kapal terbang aja gitu. Tapi dia pas bibir gua tuh agak lambat masuknya gitu. Turun biasa kelihatan terang kan, namanya bibir itu tebing ya, kan sinar bulan terang. Itulah kejadian di dalam setelah dia bersetubuh tuh ya, yang ngasih angka tuh temennya. Terlalu saya panggil kan teman saya katanya. Nah, datang itu, tapi dia selendang merah, baju merah, semua serba merah. Cuma ikatnya di sini agak kata si teman saya tuh borelang, katanya borelang tuh mungkin batik ya, mungkin batik. Itu tuh sebenarnya tuh di guha itu tuh bukannya guha, katanya wah enak katanya. Itu tempat suatu kamar, katanya itu mah enak ya, tempat tidurnya juga enak katanya, selimutnya juga sutra kata dia ya. Nah, setelah bersetubuh tuh yang ngasih ya ini, yang baju merahnya ini dikasih sama dia. Nah, ini kamu harus ngasih ini katanya nih, oleh-oleh katanya. Tapi nanti besok pasangin katanya. Tapi dia tahu ngomong nih pasangin. Nah, itu nah, saya mana angkanya? Ini katanya. Itu angka nggak ditulis pakai pulpen, enggak. Jadi ditulisnya ini kan jarum coklat tuh, ditekan pakai apa namanya tuh? Pas kerikil mungkin ya, batu ya? Kerikil, pakai batu kerikil itu angkanya. 16750 kalau nggak salah itu. Iya di situ. 16750 kata saya, nih lebih kata saya nih. Enggak, katanya yang ujungnya yang dipasangin 4 angka. 4 angka. Aduh, bener katanya. Itu nikmatnya katanya. Nah, cerita sepanjang jalan. Nah, setelah sampai di Saung dia cerita lagi. Cerita lagi, nanti kamu harus kesini, harus pulang katanya. Harus kembali lagi ke sini. Kata teman saya, iyalah katanya, pasti saya kesini lagi katanya. Kamu tuh udah aku anggap suami katanya. Nah, setelah itu kan menjelang subuh ya. Menjelang subuh tuh tidur tuh ya, siangnya saya juga tidur. Nah, siang-siang ini dia mimpi itu. Teman saya tuh mimpi harus kembali katanya. Harus kembali kemana katanya. Dia mimpi. Nah, dia bangun tuh sekitar jam 11:30. Nah, 11:30 itu kan langsung dipasangin ya. Nah, itu udah dipasangin, keluarnya jam 2 itu. Jam 2 kan kalau sekarang melalui apa namanya HP ya. Melalui jadi pemberitaan tuh angka keluar melalui HP. Nah, itu dipasangin, keluarnya jam 1 lebih. Itu benar keluar 4 angka. Keluar. Cuma dipasanginnya sedikit waktu itu, jadi nggak besar. Nggak besar sih. Iya. Yang keluar itu sore. Nah, sore besok, bukan sore itu bukan. So, begitu keluar sore dia ngambil agak malam uangnya. Nah, besok paginya baru itu dibagiin duitnya. Dibagiin. Kata saya 2 hari ya, 2 hari dari. Enggak, 1 hari. 1 hari. Iya, 1 hari, tapi begitu keluar langsung dibayar. Cuma nyeselnya itu masangnya sedikit. Masangnya sedikit itu. Jadi bagi-bagilah. Ya, mungkin rezeki lah itu sebenarnya lewat jalan begitu ya. Nah, dibagi-bagi. Nah, setelah dibagi-bagi selang 1 hari ya. Nah, ini teman saya tuh biasa kan dia kerjanya kerja bangunan. Dia lagi nyerut. Lagi nyerut. Itu udah setelah dibagiin uangnya. Dia lagi nyerut mau bikin kusen atau bikin apa ya. Nah, anaknya tuh menjerit, "Pak," katanya.
ada ular katanya masuk ke dalam rumah 3 atau gebahkeun cenah. Usir katanya. Teu asup ke kamar, udah masuk ke kamar katanya. Coba mana katanya. Nah begitu masuk, nah itu ular itu tuh ada di pinggir kamar. Pojok. Iya di pojok kamar itu. Jadi 2, yang kecil 1, yang besar 1. Nah itu dia langsung menjelma. Nah ini anak kamu katanya. Yang kita bercinta kemarin. Waduh, kata saya kok itu bener, itu anak saya kan. Kamu harus ikut katanya. Ya udah katanya, kamu jangan ke sini. Tempat kamu jangan di sini. Ya nanti saya ke sana. Nah, si ularnya ini dimasukin ke apa yang serokan ya, Pak. Ya, serokan buat nyapu ya. Dilepas di kuburan sebelah. Kuburan sebelah. Nah, setelah dilepas ya biasa dia kerja lagi. Nah, malamnya dia istilahnya bermimpi lagi. didatengin. Nah setelah bermimpi paginya dia cerita. Iya. Cerita. Nah saya kan datang itu cerita. Saya masuk kembali katanya. Saya harus kembali, harus pulang katanya. Saya pasti kan harus pulang. Nah setelah cerita tuh dia pulang lagi ke rumah. Itu pagi sekitar jam 7 meninggal itu. Ya Allah. Meninggal itu. Jadi meninggal tuh ya namanya di kampung ya. Mungkin diurus itu sama orang kampung. Nah, itu meninggal tuh masih hangat. Kan saya datang. Masih hangat. Tapi begitu dimandiin itu apa namanya? Perutnya biasa kayak masih bernapas. Masih gerak, Pak. Masih gerak kayak orang bernapas aja. Tapi setelah itu kan penasaran keluarganya. Aduh kasihan itu emang ya keluarga. Ya sederhana lah, dia rumah ngontrak gitu. Itu perutnya dimandiin tuh biasa. Nah itu kan penasaran dipanggil tuh mantri. Iya. Setelah diperiksa mantri, jantungnya nggak ada yang berdetak, nadi juga udah, wah ini udah mati katanya, menurut medis sudah mati ini, udah meninggal katanya. Udah meninggal katanya. Nah, segera dikuburkan aja. Itu masih hangat, masih hangat itu. Ya mungkin ya namanya ini ya. Diurus oleh orang kampung, langsung dikuburin. Nah setelah dikuburin tuh selang berapa meninggalnya itu pagi ya, itu malamnya datang ke rumah teman saya itu. Nah baik Pak Herul, punten, nah itu penyebab yang menyebabkan si teman Bapak itu meninggal apa tuh Pak? Apa karena sakit atau tiba-tiba aja Pak? Itu orang sehat, enggak sakit, enggak syariat mah enggak, pokoknya enggak ada yang sakit, orang biasa kan kerja bangunan itu. Ya mungkin ini kan dia udah bicara, dia si putrinya ini, kamu harus kembali sebab kamu punya anak katanya. Punya anak kamu ini anak kamu yang lelaki, ini yang perempuan. Nah itu sebelum meninggal juga udah cerita. Kalau saya nggak dengarnya gimana ya, mungkin lelucon lah, kayak bercanda gitu ya Pak. Bercanda benar kata saya, tapi kalau misalkan disebut bohong angka keluar. Iya. Itu kan? Iya. Angka keluar. Nah, kata saya, aduh. Ya saya anggapnya angin laut, tapi setelah dia meninggal tuh, aduh kata saya, wah ini benar-benar pasti dibawa. Nah itu setelah dikuburin pagi ya, itu malamnya datang itu kan berdekatan rumahnya, itu rumah kontrakannya sama rumah teman saya. Itu datang katanya, saya nggak meninggal katanya. Saya nggak meninggal, saya pulang ke sana. Saya dikurung di sana. Itu anak saya, anak lelaki, anak perempuan. Saya mesti ngejaga anak saya di sana. Kalau pengen ketemu, datang ke sana. Harus ke sana katanya. Kalau mau angka lagi juga harus ke sana, datang. Nah, setelah itu kan dia tuh cerita lagi ya. Iya. Nah, cerita tuh paginya. Nah, cerita paginya saya nggak curiga. Aduh, kata saya, apa cerita benar, apa cerita bohong ya, mungkin ngimpi. Nah, siangnya tuh kan pulang biasa macul ya.
macul dari sawah itu nanam singkong. Waktu itu dia tuh nanam kacang. Iya. Kacang tanah. Nah itu dia nanam kacang tuh kan kalau zuhur tuh namanya orang bertani ya, mau sholat gitu, mau sholat zuhur dulu nih. Itu kan kamar mandinya tuh dia terbuat dari bilik. Itu pintunya kan pakai apa namanya, pakai spray gitu, pakai kain, pakai karung, campur karung, iya. Nah itu pas dia nyuci pacul, di kamar mandi itu. Iya di kamar mandi itu pancuran. Yang ngopi deh, ya itu ngeliat gitu ke ngintip. Oh, yo enggak saya nyian cenah, di dapur biasa cenah. Nyian, tak kopina plesna nagalar. Caina pan ditagogeun nahau. Di airnya tuh di biasa di apa namanya? Kalau ini di tungku, ya, jadi tungku, masaknya masak di kayu. Nah setelah dilihat tuh dia mandi lagi, dia baru ingat nih, bukan itu udah meninggal katanya, kata dia nih. Wah dia mandi buru-buru nih mandi. Iya. Mandi masuk, itu bikin kopi benar, kopinya ada setengah, udah dibikin sama dia, bikin sendiri, kan istrinya nggak ada, lagi masih di sawah. Waduh kata dia. Dia makin spor jantung aja. Kok siang-siang katanya. Siang-siang. Nah menurut hemat saya tuh emang kalau orang ya mati penasaran ya. Mati penasaran itu. Jadi bukan istilahnya mati ya Allah yang ini ya. Jadi dia sesuai perjanjian kali mungkin. Ya pasti itu perjanjian. Kamu minta angka, tapi aku harus disetubuhi dulu. Nanti setelah kita bersetubuh, saya kasih angka. Itu pasti gitu, tapi kamu harus pulang. Ya kan emang namanya itu kan dia berarti kan punya anak di sana. Harus kembali, ya kembali, meninggal. Sampai sekarang, sampai detik ini dia masih datang. Masih sering datang, Pak? Masih sering datang ke rumah kok. Masih sampai istrinya itu meninggal tuh sering didatengin dia, cuma emang akrab sama si uminya. Iya. Akrab sama si uminya, akrabnya ya kalau mau makan apa bakar singkong udah nggak ragu lagi, ngaku orang tua emangnya juga. Iya. Ya mungkin kan istilahnya didatengin yang begituan kan stres, orang udah meninggal gitu. Iya. Stres dia meninggal, sekarang udah meninggal. Tapi sampai sekarang masih didatangi, kadang-kadang lagi macul dia mandorin gitu. Tapi nggak ngomong, udah biasa didatengin dia, ngobrol biasa gitu. Emang rasa takut sih takut gitu. Cuma yang jadi kesiannya mungkin nggak sempurna ya. Iya. Nggak sempurna gitu. Jadi meninggalkan keluarga sama anak gitu ya. Itulah. Mungkin jadi bahan pengalaman untuk kita ke depannya, jangan gegabah untuk buat perjanjian dengan yang begituan. Betul. Iya. Baik Pak. Nah sebelum kita ini Pak, nah untuk tempat itu, apakah memang masyarakat sekitar tahu Pak bahwa tempat itu, atau mungkin Bapak pernah mendengar dari masyarakat sebenarnya tempat itu tempat apa sih Pak? Kalau dulunya itu saya dengar bukan dari orang sekitar tempat itu, bukan. Jadi beda desa. Jadi emang tempat itu tuh emang tempat untuk impor lah ya. Gitu. Waktu zaman SD SB juga banyak yang kena, banyak yang kena. Mungkin ini masalah yang dialami teman saya tuh mungkin ya udah takdirnya aja gitu ya. Mungkin sembrono dia. Kalau misalkan orang yang cerdik sih ya kemungkinan dia dapat tapi dia nggak dibawa mungkin. Kan kalau istilahnya orang yang ngerti mah yang begitu nggak harus disetubuhi, nggak harus. Saya minta angka dulu, nanti setelah keluar oke lah kamu mau minta apa di saya gitu. Jadi dikalah jangan bersetubuh, jangan. Ya minta apa aja gitu yang ringan-ringan. Mungkin dia kata dia sih emang nggak ada bandingannya, terlalu cantik. Nafsu langsung dikerjain sama dia situ, nafsu.
tapi nikmatnya nggak ada bandingannya di alam dunia kata dia. Cakep katanya. Pak Herul cakep katanya. Wah teman kayak neon kulitnya juga gitu ya mungkin ya. Nah, Ya Pak, itu. terus Pak maaf kalau untuk Putri itu pada saat masuk dia ada entah itu pasukan pengawalnya atau hanya sendiri aja Pak Putri itu pas itu masuk. Kayak Bapak lihat nggak ada pengawal itu. sendiri aja ya. Nggak ada, sendiri aja. Saya kan pernah tanya ke paranormal gitu. Itu kan tempat persinggahan dia. Oh gitu Pak. Dia tempat persinggahan dia. Dia tuh datang tuh jadi pulanglah habis dipanggil. Nggak tahu siapa yang panggil kan saya tanya-tanya itu. Tapi memang sangat disayangkan ya Pak sampai dengan apa namanya jalan yang kurang baik ya katakanlah kurang baik sampai akhirnya berujung ke menghilangnya nyawa ya Pak. Iya. Kan dia bicara si Khairul bilang teman-teman saya nggak meninggal. Baik. Saya nggak meninggal. Saya masih hidup. Kalau nggak percaya gali aja kuburan saya katanya. Ini kan memang rencana ya antara teman saya bertiga tuh mau digali. Cuma kan kalau digali kan istilahnya kita mesti laporan aparat desa, gitu ya. Coba gali, saya pengen digali itu apa gebog kata dia. Bukan saya katanya. Saya di sini katanya. Emang ada rencana ngegali tapi mungkin saya musyawarah ya istilah kan melibatkan aparat. Betul. Kalau ngegali itu apa istilahnya mau penyelidikan apa gitu ya. Nah, itu sampai sekarang tuh dia masih ada. Baik. Masih ada di situ masih. Oh jadi pesan itu sering datang dalam mimpi itu bahwa silakan gali kuburan saya dan Iya. saya tidak ada di situ ya Pak. Saya nggak meninggal katanya. Saya nggak meninggal. Silakan aja gali kan deket. Kuburnya deket nggak meninggal. Karena orang gali ya cina. Karunya iya cina. Kata saya waktu kalau misalkan masih ada kiai yang tukang begituan sih kata saya yang bisa mengelah bisa diambil. Tapi pernah disyariati itu oleh paranormal yang ahli ya. Ini susah udah dibawa ke tengah batu. Di dalam batu. Cuma emang benar nggak meninggal dia. Cuma jasadnya istilahnya emang ya mungkin ya namanya siluman ya. Betul Pak. Cuma yang jadi sayangnya itulah jadi bahan ini ya. Jangan sampai istilahnya kita istilahnya terjerumus dengan hawa nafsu gitu ya. Menghalalkan segala cara ya bisa kita melalui hal-hal yang demikian tapi kita harus tahu kuncinya. Penangkalnya gitu harus tahu menghadapi cara yang begituan tuh harus tahu. Jadi jangan sembrono ini cantik ini itu kan itulah hanya kamuflase ya. Mungkin penglihatan dia itu kan putrinya putri ular itu. Ular dia lihat cantik aja. Cantik ya dengan istilahnya datang anaknya sama ibunya kan berbentuk ular berarti kan itu benar-benar siluman ular. Siluman ular itu. Cuma yang menurut paranormal emang yang jaga di situ. Daerah situ kata ini yang jaga itu umurnya ribuan tahun. Tahu mau digimanain katanya. Ini susah katanya. Susah udah di dalam batunya. Sesuai perjanjian dia aja. Sesuai perjanjian mungkin dia terlena masalah begituan ya. Keenakan gitu. Baik, Pak Herul, tentunya kan setiap kejadian pasti ada hikmah ya Pak. Pasti banyak sekali hikmah yang bisa teman-teman ambil ya dari kisah Pak Herul ini. Dan benar apa Pak Herul tadi sampaikan untuk nasihatnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita kalau misalkan mencari rezeki ke hal yang ini aja ya Pak ya. Apalagi jangan sampai kita sembrono ya tadi menurut Pak Herul. Iya, jangan sampai sembrono kita istilahnya mesti. Kalau kita menghadapi sesuatu tuh kita harus punya ukuran, punya ukuran. Jadi jangan sampai dia menunggangi kita, harus kita menunggangi dia. Nah, itu sampai sekarang pun emang terbayang dia. Cuma saya yang jadi ininya ya, ya mungkin takdir lah nasib gitu ya, takdir gitu. Baik, Vero ada lagi yang mau diceritakan? Ya ceritanya ya ini pesan aja ya. Baik boleh. Pesan kalau menghalalkan untuk hal-hal yang demikian tuh
ya kita harus dipikir dulu. Baik. Gitu, dipikir dulu. Ya kalau misalkan menjurus dengan hal-hal demikian kita harus diukurnya ini jangan sampai istilahnya kita tertipu. Betul. Tertipu itu jelas tertipu. Ya kebanyakan kan sebagian emang dapat tapi selamat. Iya. Ya mungkin ya ini dia tujuannya cari A jadi ke B. B ya. Nah itu ya. Terjerumus jangan sampailah. Ya. Jangan sampai gitu akidah kita tuh istilahnya. Nah itu pengalaman ya. Baik. Pengalaman. Baik Pak Hairul, udah luar biasa sekali ya teman-teman, kita sekali lagi dapat mendengarkan pengalaman atau kisah spiritual perjalanan dari Pak Hairul. Tentunya apabila ada hikmah yang bisa teman-teman ambil setelah melihat video ini, silakan ambil, karena sekali lagi kejelekan semua yang teman-teman dengar dari video ini adalah tentunya dari kami, dari Lemira, dan kebaikan yang teman-teman bisa ambil, hikmah teman-teman yang bisa ambil itu semata-mata hanya dari Allah ya teman-teman. Yeah. Ya, dan itu pun sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hairul Pak sudah menyempatkan sama-sama malam-malam hadir sama-sama di Lemira. Iya. Nah, bosan-bosan ya Pak, kalau misalkan nanti Bapak punya pengalaman yang bisa Bapak berikan kepada kami, bisa berikan lagi kepada kami, Bapak bisa langsung hubungi kami kembali. Insya Allah. Kita doakan tak lupa teman-teman, semoga Pak Hairul terus diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Yang banyak, yang halal, dipanjangkan umurnya, disehatkan. Amin. Karena walaupun bagaimanapun Pak Hairul ini ada orang tua saya juga teman-teman. Dan bagi teman-teman, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah menonton kami dari awal sampai selesai. Tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman. Terutama yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, silahkan tekan tombol like-nya bagi teman-teman yang menyukai video ini ataupun video-video Lemira yang lain. Tak lupa bagi teman-teman yang mempunyai masukan atau saran atau tempat bersejarah yang bisa kami kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menceritakan pengalaman spiritual atau kisah misteri kepada kami, bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Kami pamit mohon undur diri, sampai jumpa di video Lemira berikutnya. Salam legenda, misteri, dan sejarah Lemira. Bapak atur nuhun Pak. Ya, sama-sama.